Assalamualaikum sahabat tani. Kali ini kita akan membahas tentang timun ya. Bagaimana cara budidayanya, kemudian bagaimana cara perawatannya. Ikuti terus video ini dan terima kasih subscribe-nya. Yang baru mampir juga saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Sahabat tani, ini adalah tanaman timun ya. Jadi tanaman timun itu daunnya seperti ini ya. Jadi daunnya nggak begitu lebar. Nah, kebetulan timun ini dibudidayakan di dekat pantai ya. Jadi ini tanahnya agak berpasir ya. Ya, jadi tanahnya agak berpasir. Nah, kemudian untuk jarak tanam ini di sini menggunakan jarak tanam kisaran 25 cm ya. 25 cm. Kemudian untuk bedengannya itu dari sini ke sana itu kisaran 30 cm ya. Kemudian timun ini sekarang sudah berumur 18 hari, 17 sampai 18 hari, dan sudah mulai berbuah ini. Ini bisa kelihatan ya sahabat ya. Ini sudah mulai berbuah. Ini timunnya. Nah, kalau timun itu tidak perlu perampelan ya sahabat ya, jadi dibiarkan saja. Nah, nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya ya. Ini umur 17 hari, tinggi tanaman sudah berapa ini, sekitar 60 cm ya. Kita lihat tinggi tanamannya sekitar 60 cm ya. Sudah 60 cm, dan kita perlu melakukan yang namanya ini sahabat nih. Jadi harus diikat seperti ini. Tujuan dari pengikatan ini adalah agar ini adalah pucuk daun dari mentimun itu, dia nanti yang ini akan berpegangan ke sini. Nah, seperti ini ya, dia akan berpegangan. Nah, kemudian ini sulurnya dia akan terus naik ke sini ya, akan terus naik ya, akan terus naik sampai sini, sampai atas. Nah, kita bisa lihat ya sahabat tani, itu sedang dikasih ajir ya. Ini kalau di sini namanya ajir ya, kalau ini tali untuk rambat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk tanam timun itu tidak terlalu sulit ya, sangat mudah dilakukan. Nah, ini untuk bedengan ini ya, kelihatan ya, ini jaraknya sekitar 50 cm ya. Ini adalah untuk pengairan kalau ketika hujan. Kemudian bedengannya yang ini bedengan ke sana itu juga sekitar 1 meter ya. Kita bisa lihat cara cara pembuatan untuk rambatan pucuk ya, untuk rambatan pucuk dari timun ini. Yuk kita lihat. Ini kebetulan ada teman saya ya yang lagi membuat tempat rambatan ya. Kita lihat. Nah, ini lagi proses penarikan ini ya, pucuk ya Mbak, ini ya Mbak, ini penarikan pucuk. Nah, ini nanti kan merambat ke sana ya Mbak ya, merambat ke atas itu sahabat tani ya.
Nah, ini bahannya dari apa Mbah ini Mbah? Benang kandi. Nah, Kandi ini kae. dari Kandi arang hingga ada oh ini ya, bawang merah. goni bekas bawang merah ya. Goni bekas bawang merah jadi murah meriah ya. Kue udarian. Dilepas ya Mbah ya. Jadi itu dari goni bekas bawang merah. Seperti itu cara membuat talinya. Kita lihat. Jadi caranya seperti ini ya. Diikat, Disalurkan ke atas. nah Begini. terus diikat ya. Kalau yang dari bawah seperti ini, tuh, kita bisa lihat ya. Diikat, kemudian ditarik Tarik ke ke atas. atas ya. Dirut. Nah, Kita lihat ikatannya. Ini ikatannya nggak perlu diikat mati ya Mbah. orang perlu ditarik kencang. Ini nggak perlu diikat kencang ya, sahabat tani ya. Sederhana. Jadi hanya untuk mengikat satu kali ikat ya Mbah. Iya. Jadi kalau satu kali ikat itu dia nggak akan ini ya Mbah, rusak ya Mbah batangnya. Nah, ini usia 18 hari juga sudah mulai hama yang datang ya Mbah ya. Nah, ini hamanya seperti ini. Nah, ini daunnya sudah mulai berlubang. Nah, ini aplikasinya adalah menggunakan pestisida jenis insek ya. Ini karena dia hewan yang makan, makanya harus menggunakan insektisida ya. Jangan keliru ya. Nanti kalau menggunakan yang bukan insek nanti dia tidak akan mati ya. Nah, itu cara mengikatnya seperti itu. Kalau ini akhirnya adalah menggunakan bambu ya. Kita menggunakan bambu, kemudian untuk ininya ya sahabat pengikatnya ini menggunakan senar ya, senar atau apa namanya, tali lah ya, tali ini. Sebaiknya untuk mengikat ini ya, itu baiknya sore hari ya. Jadi kalau sore hari itu kan dia kadar airnya sedikit. Nah, kalau pagi hari biasanya kalau kita ini tarik ya, itu biasanya akan patah ya sini karena kandungan airnya yang terlalu tinggi. Tapi kalau sore hari dia kandungan airnya agak berkurang. Bibitnya menggunakan bibit labana ya. Jadi dari mulai biasanya buahnya bongkot, karo pucuk sama ya Mbak, pada bayi ya, sama besar ya. Nah, cuma harganya yang agak mahal ya Mbak. Harganya pas lengkap banget ya teman. 5.000 per pack, 50.000 Anu ya bibitnya. Iya, 50.000 berarti isi pira Mbak? volume tuh 800 ya, isi 800 itu ya. orang gede kan pada nabot. Jadi timun ini dipanennya 2 hari sekali ya. Berarti kalau dipanen rong dina sepisan kan orang pati kecil kan ya Mbak. Sedangkan ya anak sambentina bakulnya kesenangan nih. Cilik-cilik orang apot ya. Iya, sing nandur istilah tekor ya Mbak. Orang pot sedang pakul. Berarti sampai kerantingan sampai 10 kali ya Mbak ini Mbak. Jadi ini teman-teman ya. Jadi sampai tidak produktif itu bisa panen 10 kali ya. Ini bisa sampai 10 kali. Nah, untuk panennya itu 2 hari sekali ya. 2 hari sekali. Jadi biasanya di sini kalau tengkulak itu nggak mau yang besar ya. Jadi buahnya harus kecil. Kalau yang besar malah nggak laku kalau di sini.
ini hamanya seperti ini. Nah, kita lihat. Ini hamanya seperti ini. Makanya harus segera dikendalikan dengan insektisida ya. Ini bukan fungi, bukan bakteri, tapi menggunakan insektisida. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video